Akuilah. Hebat Direktur Andra. Grup Surya Utama, kantor cabang di Provinsi Selatan. Dana 100 miliar ini, aku investasikan. Terima kasih, Pak Wira. Direktur Andra, segelas minuman ini dari saya takkan dapat investasi. Direktur Andra, kalau kau habiskan keempat teko ini, maka Grup Surya Utama, kantor cabang di Provinsi Timur, investasi 200 miliar itu akan kuambil semua. Silakan. Andra, sudah puluhan tahun berbisnis. Yang paling menyesalkanku adalah waktu itu tak mendengarmu. Memaksa investasi di negara Indra. Akhirnya, kami dimakan habis-habisan oleh mereka. Pak Direktur, masalah dulu sudah berlalu. Penyakitku tak bisa sembuh. Sekarang Grup Surya Utama berkali-kali kesulitan. Yuni juga kurang pengalaman mengelola perusahaan. Kedepannya, Yuni, aku serahkan padamu. Saya berikan 10% saham perusahaan untukmu. Saya juga menjadikanmu Direktur Umum Grup Surya Utama. Saya ingin kau membantu Yuni dan jaga baik-baik Grup Surya Utama. Pak Direktur, saya pasti takkan mengecewakan Anda. Yuni itu sifatnya bandel. Kalau nanti dia bikin kamu marah. Pak Direktur, tenang saja. Aku akan beri Yuni 100 kesempatan. Yun, Andra itu jenius bisnis yang langka. Kamu dan dia sudah bertunangan. Dengan bantuannya aku yakin Grup Surya Utama akan bangkit lagi dan makin sukses. Pak, tenang saja. Aku dan Andra pasti akan selalu bersama. Setia selamanya. Aku takkan mengecewakannya. Yuni, dengan janjimu, Pa jadi tenang. Pak Direktur. Perjalanan bisnisku kali ini harus membuka kantor cabang dan jaringan penjualan di seluruh negeri. Takkan bisa pulang dalam setahun setengah. Tapi setelah pasar dalam negeri siap, Grup Surya Utama dengan dukungan pasar sebesar ini pasti akan bangkit lagi. Andra, aku percaya padamu. Setelah kamu kembali, aku akan adakan pesta untukmu. Lalu kita menikah. Bagus, Direktur Andra. Hebat. Mulai sekarang, kita saudara seperjuangan. Janjiku soal 200 miliar, aku takkan ingkar janji. Yuni, cabang ke-30 sudah jadi. Aku tak mengecewakan Anda danmu. Anda kanker lambung stadium lanjut. Harus segera diobati. Direktur Andra kembali. Katanya, Direktur Andra perjalanan setahun, buka 30 cabang. Pasar dalam negeri akhirnya terbuka lebar. Direktur Yuni? Direktur Yuni ditangkap. Yuni. Andra, masih punya muka? Andra Wijaya, masih punya muka kembali? Yuni, apa maksudmu? Andra Wijaya, kamu masih anggap aku anak kecil yang tak tahu apa-apa, iya kan? Aku baru lihat laporan keuangan tahunan. Tahun ini hanya naik 10% dari tahun lalu. Kamu seharian di berbagai provinsi, membuka kantor cabang. Katanya mau bantu grup membuka rantai pasokan lokal dan memperluas jaringan. Tapi sekarang, performa grup hanya naik sedikit dari tahun lalu. Oh, begitu. Aku baru menyatukan kantor cabang dan rantai pasokan. Setiap kantor cabang baru mulai beroperasi. Tak sampai sebulan, performa grup pasti akan melesat. Omong kosong! Jelas-jelas kamu di negeri ini sembarangan buka cabang, buang-buang dana grup. Sekarang keuangan perusahaan sudah kosong. Lagi pula, Rama bilang di negeri ini cuma orang miskin. Dengan permintaan segini, takkan cukup untuk operasi grup. Untuk jangka panjang, harus ke Amerika buka cabang. Di sana penuh orang kaya. Yuni, kamu lupa, pendiri Surya Utama gagal di luar negeri. Lagi pula, menurutku, Amerika akan segera naikkan tarif kita minimal 200%. Di saat begini, kamu buka cabang di luar negeri. Biaya tinggi begini gimana mau dapat untung? Cukup! Malas meladenimu. Pokoknya, mulai sekarang, manajemen perusahaan akan dipegang oleh Rama Prasetya. Rama Prasetya?
Andra Wijaya. Intinya, kamu cuma orang kampung lulus SMP. Rama, dia lulusan Amerika, Universitas Stanford, jenius. Soal manajemen ekonomi, kamu kalah jauh darinya. Kalau kamu... Kak Andra, maaf ya. Aku tahu setahun ini perjalananmu berat. Tapi menggeret gilingan juga lelah. Kalau arahnya salah, takkan pernah sampai ke tempat yang jauh. Aku rekomendasikan Andra Wijaya sebagai direktur umum. Andra berpikir jauh ke depan. Dia pasti bisa mengurus semua bisnis perusahaan. Aku janji pada pendiri Surya Utama, memberimu 100 kesempatan. Sekarang, sisa 4. Kalau setelah 4 kali, kamu masih keras kepala, saatnya aku pergi. Baik, aku terima pemecatanku. Mulai hari ini, aku bukan lagi direktur umum Grup Surya Utama. Direktur Yuni, caramu memberinya pelajaran sangat cerdik sekali. Harus buat Kak Andra sadar siapa bosnya. Kalau enggak, dia di luar sana buka banyak cabang. Grup Surya Utama ini bisa jadi miliknya, kan? Rama, kamu memang berpikir jauh. Meskipun aku tunangan dengannya, tapi semua kendalinya harus kupegang tepat di tanganku. Oh ya, Rama, tolong lihatin gimana model kalung ini. Benar saja, tak sampai setengah bulan, Amerika akan memulai perang dagang. Untuk perusahaan lokal, tarifnya akan naik minimal 200%. Tapi di saat ini, grup berkembang ke luar negeri itu sama saja cari mati. Tidak bisa, harus suruh kantor cabang lokal kerja lembur agar beroperasi. Andra Wijaya, kenapa masih di sini? Ini kantor direktur utama. Kamu sudah tidak berhak di sini. Benar. Sekarang aku bukan direktur utama Grup Surya Utama. Mingjie, Rama mau kerja di sini untuk urusan investasi luar negeri. Yuni, aku ada urusan mendesak yang harus kuurus. Setelah selesai, aku akan pindah. Sudahlah Yuni, Pak Andra, lagi pula dia karyawan lama. Tak patuh pada aturan perusahaan, tak mau dengar perintahku. Itu wajar saja. Aku kembali saja ke meja magang. Rama, kamu direktur utama. Masa kamu menyerahkan kepada karyawan biasa? Rut ya? Pengawal, bawa barangnya, lempar keluar. Yuni. Andra, aku sudah menghubungkan kantor kita berdua. Nanti aku bisa kapan saja minta pendapatmu. Dan saat aku kangen kamu, aku juga bisa datang diam-diam. 100 kesempatan, tinggal 3. Yuni Surya, apa kamu lupa ucapanmu dulu? Baik, aku pindah. Pak Andra, kok Bapak duduk di sini? Pak Andra, sebenarnya ada apa ini? Si Yuni Surya ini keterlaluan. Pak Andra, Bapak sudah berjuang keras untuk Grup Surya Utama. Berkorban banyak. Dia malah demi pria baru melepas Bapak dari jabatan. Pak Andra, Bapak genius bisnis. Daripada di Grup Surya Utama dihina begini, mending bawa kami mulai bisnis baru dan kalahkan Grup Surya Utama. Omong kosong. Pak Andra, Anda juga lihat, Yuni Surya itu soal mengelola perusahaan, dia tak punya pengalaman, tapi malah percaya sama Rama Prasetya. Kalau mereka terus berbuat seenaknya, Grup Surya Utama nanti juga akan ambruk.
Pak Andra, semua kerja keras Anda mengelola kantor cabang-cabang itu akan sia-sia semua. Benar Pak Andra. Lagi pula, Yuni Surya itu kan tunangan Anda. Dia tunangan Anda, tapi perbuatannya sekarang mana ada sikap tunangan. Malah sama si Rama Prasetya itu. Cukup. Sudah. Aku tahu maksud kalian. Kalian takut usaha-usahaku jadi sia-sia. Tapi pendiri Surya Utama berutang budi padaku. Mana mungkin aku melukainya. Tapi... Tante, Stella. Andra, kamu ke luar negeri. Sudah setahun lebih. Tante, benar-benar kangen kamu. Tante sengaja bawa Stella untuk menjengukmu. Kak Andra. Silakan masuk. Tante, harusnya saya yang menjenguk Tante. Masa Tante datang sendiri? Soal tadi pagi, sudah saya dengar. Semua salah Yuni. Saya sudah memarahkannya. Nggak apa-apa. Yuni kan direktur utama. Saya harus nurut. Lagi pula, Yuni sudah dewasa. Sekarang punya pendapat sendiri. Saya harus hormati pendapatnya. Ya. Yuni sudah 24 tahun. Pernikahan kalian, waktunya sudah. Tante, meskipun saya dan Yuni sudah bertunangan, tapi harus tetap menghargai keinginan Yuni. Kalau dia... Ini sudah ditentukan oleh Paman Surya. Yuni takkan berani melawan. Lagi pula, kalian berdua sangat akrab. Yuni, dia pasti takkan ada masalah. Beberapa hari ini, aku akan pulang untuk atur pernikahan kalian. Kami pamit dulu. Andra, kami pamit dulu. Tante, hati-hati di jalan. Baik. Kak Andra, kalau kakak nggak mau nikahi kakakku, aku bisa bilangin ke dia. Aku dan Yuni sudah setahun lebih tak bertemu. Jadi agak renggang. Nanti juga akan baik. Bisa menikah dengannya. Juga kehormatanku. Hari ini kantor kok nggak ada yang kerja? Direktur Yuni hari ini ke Hotel Samudra Raya untuk pesta sukses. Semua orang ke sana? Andra, aku percaya padamu. Setelah kamu kembali, aku akan adakan pesta sukses untukmu. Lalu, kita menikah. Yuni, ternyata kamu masih ingat saat kita berpisah dulu kata-katamu. Yuni, terima kasih sudah adakan pesta ini. Buket mawar favoritmu, mawar pink. Anggap saja ini sebelum kita menikah. Hadiah romantis dari aku. Minum! Andra, kok kamu kesini? Maaf ya, aku datang di waktu yang salah. Tadi semua orang bercanda, cuma bercanda. Aku kan gak bisa membuat semua orang kecewa. Iya, Direktur Yuni cuma sama Direktur Rama minum bareng aja. Nggak usah cemburu dong. Yuni, nih. Jangan beli mawar pink lagi, kelihatannya murahan. Yang dari Rama lebih bagus, mawar putih lebih elegan, kelihatannya lebih internasional. Kalau sudah di sini, duduklah. Andra, kamu tahu kenapa aku suka mawar pink? Karena kamu seperti mawar pink ini. Meskipun kelihatannya sederhana, tapi sangat berarti. Andra,
Kok kamu gak hati-hati? Nonanya sampai luka. Kak Andra, hari ini meskipun ini pesta kemenanganku, tapi Bapak, lagi pula Bapak senior saya. Minuman ini harusnya untuk Bapak dulu. Rama, lambungmu gak baik. Tadi sudah minum 2 gelas, jangan minum lagi. Andra, Rama sudah bersulang. Kamu gak bangun, balas aja. Maaf, aku nggak bisa minum sekarang. Apa maksudmu? Udah hormatinya Rama. Andra, jangan-jangan kamu mau bilang lambungmu juga nggak enak ya? Lambungku memang agak nggak enak. Andra, di seluruh perusahaan, siapa yang nggak tahu kalau kamu itu perut besi? Jangan karena Rama mengambil alih posisimu, kamu jadi picik begini. Di depan semua orang membuatnya malu. Yuni, setahun di luar kota, lambungku terkena akibat minum. Ngomong kosong, Andra. Minuman ini kamu harus minum. Sudahlah Yuni, aku tahu. Mungkin kemampuanku sekarang belum bisa diakui. Makanya, Kak Andra tak mau menghargai saya. Rama, kamu kan GM perusahaan. Dia cuma karyawan biasa. Beraninya dia tak menghargaimu. Pak Wira, perut Andra lagi nggak enak. Ini aku yang minum, aku gantiin dia. Cheers untuk Anda. Baik, Direktur Yuni. Yuni. Nggak apa-apa, percaya sama aku. Andra, obat. Lain kali, jangan minum begini lagi. Dengar gak? Yuni, aku minum ini. Sebelum aku pergi, kamu masih punya 2 kesempatan. Andra Wijaya, kamu bisa minum. Tadinya dia mau kasihanin ke Direktur Yuni. Sekarang lihat, Direktur Yuni marah, jadi nggak bisa pura-pura lagi, kan? Kak Andra, salahku. Ini aku minum sebagai permintaan maaf. Rama, jelas-jelas dia yang salah duluan. Kenapa kamu minta maaf padanya? Tuduh. Andra Wijaya, Rama sudah minta maaf. Juga bersulang untukmu. Kok kamu nggak ada reaksi sama sekali? Kamu tahu nggak aturan minum? Dua gelas ini harus kamu habiskan. 1 gelas untuk merayakan Rama jadi GM. Gelas yang lain untuk meminta maaf karena nggak tahu aturan. Andra Wijaya, berlebihan ya, cuma 2 gelas, ngapain pura-pura? Kalaupun perutku sehat, kamu bantu dia memaksa aku. Aku memaksamu? Semua orang di sini lihat, jelas-jelas kamu yang gak mau minum. Apa maksudmu aku bantu dia memaksamu? Andra, bukannya kamu bisa minum, ngapain pura-pura? Dasar sok-sokan. Andra, kamu gak apa-apa, Andra? Kamu kenapa? Rama, kamu kenapa? Gak apa-apa, cuma tergoras pecahan. Ke rumah sakit untuk dibandage. Aku gak apa-apa. Kak Andra, baru minum beberapa gelas. Dia apa perutnya benar-benar bermasalah? Mana ada kebetulan semacam itu. Tadi Direktur Lama bilang perutnya nggak enak, dia pun ikut sakit. Betul, mau nggak minum? Nggak usah acting begini.
Andra, perutmu sakit di waktu yang pas banget. Nggak cuma nggak mau minum, malah pecahkan botolnya. Sampai Rama ikut terluka. Ayo, ke rumah sakit. Yuni, cepat, antar aku ke rumah sakit. Sudah gak? Masih acting ya? Sebanyak ini, apa ini melukai pembuluh arteri? Ayo, ke rumah sakit. Pak Andra, Anda tahu sendiri punya kanker lambung. Kok masih berani minum begini? Benar-benar. Untungnya penyakit Anda terdeteksi lebih awal. Kalau bisa dioperasi sekarang, masih ada kemungkinan sembuh. Oh ya, keluarga Anda mana? Untuk operasi, butuh tanda tangan mereka. Terima kasih, aku akan pikirkan. Yuni, kamu di mana? Bisa nggak datang ke sini? Aku lagi sibuk di kantor. Soal apapun, nanti saja. Halo? Andra ini, apa maksudnya? Telepon, tapi diam saja. Dia mungkin hanya ingin menguji ketaatanmu. Dia hanya bosan, lalu telepon kamu agar kamu khawatir, lalu menghubunginya. Begini, dia perlahan akan membuatmu menjadi penurut, dan kamu jadi tak bisa lepas darinya. Dulu, kamu bilang untukku ambil kembali kekuasaan perusahaan dari Andra Wijaya. Aku bahkan merasa khawatirmu itu berlebihan. Ternyata sekarang, aku harus mencari cara untuk mengurangi pengaruhnya sampai nol. Kalaupun aku tunangan dengannya, dia hanya bisa menjadi menantu masuk dari keluarga Surya. Andra, tuh kita ke gunung. Kalau bukan kamu yang melindungiku dari batu jatuh itu, aku mungkin sudah... Jangan gitu, gak seberat itu. Masih pilang gak? Kepalamu sampai luka. Gak apa-apa, cuma luka kecil. Aku sengaja begini, biar kamu langsung menyuapku bubur. Kamu ini ya. Asal kamu mau, aku akan tiap hari menyuapmu bubur. Tapi aku gak boleh kamu terluka lagi. Yuni, 100 kesempatan. Tinggal yang terakhir. Kamu tak dengar nasihatku dan lukai hatiku. Kalau ada lagi kelakuan seperti ini, hubungan kita akan benar-benar putus dan tak akan bisa kembali. Pak Andra, Bapak mau pergi jauh-jauh. Mungkin. Yuni, mungkin aku memang harus pergi. Budi, Fajar, kalian kenapa? Kenapa buru-buru? Pak Andra, saya dan Fajar dikeluarkan Direktur Yuni. Bagaimana bisa? Direktur Yuni juga bilang, semua kantor cabang yang Bapak bangun akan ditutup. Semua kepala cabang juga akan dipecat. Kamu yang pecat Budi dan Fajar. Andra Wijaya, Direktur Yuni itu ketua grup Surya Utama. Memperingatkan dua bawahan itu hal yang wajar. Kamu, beraninya kamu bicara begitu untuk menentang Direktur Yuni. Sudah kupadamkan semua kantor cabang lokal. Tidak ada gunanya mempertahankan mereka. Pecat saja, kenapa? Ini rantai pasokan yang kubangun dengan susah payah. Kau tutup kantor cabang ini, lalu bagaimana perusahaan beroperasi? Andra Wijaya, jangan kira perusahaan tanpa kamu tak bisa berjalan. Arah pengembangan kita adalah luar negeri. Orang-orang lokal, berapa yang mampu berbelanja? Luar negeri adalah tujuannya. Benar, orang Amerika boros. Gak kayak kampungan lokal ini. Belanja barang pun tolit. Yuni, aku gak melawanmu untuk ekspansi internasional. Tapi kamu tutup semua kantor cabang di dalam negeri. Kalau Amerika tiba-tiba naikkan tarif impor, gimana? Kalau Amerika menuntut kita jual teknologi inti kita, kamu mau gimana? Mereka mau beli teknologi inti, ya jual saja. Teknologi inti kita sudah terdaftar negara. Itu rahsia negara.
Rama Prasetya, kamu ini mengkhianati negara. Diam! Kok bisa sampai soal pengkhianatan? Andra Wijaya, jangan bikin isu. Kamu bicara banyak cuma untuk melindungi karyawanmu yang setia padamu karena kamu sudah di sini. Pas sekali. Sebagai wakil Dewan Direksi Grup Surya Utama, aku beritahu kamu. Karena kamu meremehkan otoritas Direktur Rama dan membentuk geng sendiri di perusahaan, saham 10% kamu di perusahaan ini sudah dicabut. Apa katamu? Pak, Andra sudah banyak berkontribusi untuk perusahaan. Aku usul, saham 10% perusahaan ini kita beri dia sebagai hadiah. Tentu saja. Aku sudah siapkan perjanjian transfer sahamnya. Andra, saham 10% ini, anggap saja ini apresiasi atas kerja kerasmu. Juga, anggap saja ini hantaran untuk Yuni. Yuni Surya, kesempatan terakhir ini juga kau habiskan. Kita berdua takkan pernah bersama lagi. Selesai. Yuni, kamu ambil sahamnya Andra. Sebenarnya mau apa? Bu, aku cuma mau memberinya pelajaran. Tenang saja, Bu. Sahamnya itu akan kuubah jadi uang tunai. Uang ini akan kubalikin padanya. Tapi kalian berdua sebentar lagi menikah. Uangmu dan uangnya, bukankah sama saja? Mana mungkin sama. Baiknya, kendali perusahaan maupun keuntungan harus kupegang erat-erat di tanganku sendiri. Baru tenang. Lalu, takut gak Andra jadi pergi? Pria itu seperti anjing, harus selalu dipukul dan dilatih, baru dia nurut. Lagi pula, Andra cinta banget sama aku. Mana mungkin dia pergi? Tapi dulu ayah bilang, Andra itu sangat langka, jenius bisnis. Kamu mencopot jabatannya dan sahamnya, semua dicopot. Siapa yang akan bantu kamu urus perusahaan? Ayah dulu, pandangannya terlalu sempit. Intinya, Andra Wijaya itu cuma pekerja kasar lulusan SMP. Dia bisa dibandingkan dengan Rama. Rama itu lulusan Amerika, sarjana terbaik. Dengan bantunya, keluarga Surya pasti bisa masa tinggi. Tapi aku masih merasa tidak enak. Bu, duduk dulu, Bu. Bu, jangan khawatir, Bu. Beberapa hari lagi, aku dan Andra akan menikah. Ibu cepat pulang, siapkan semua yang diperlukan. Kali ini, aku akan membalikan posisi. Aku akan mengambilnya jadi menantu, lalu menikah dengannya. Nanti, aku akan menjemputnya pakai mobil mewah. Kalau dia senang, semua masalahnya akan selesai, kan? Bu, ini tidak sesulit yang Ibu pikirkan. Andra, buku yang kamu suruh aku pelajari ini aku kurang paham sedikit. Bisa bantu jelaskan? Yang mana yang gak ngerti? Buka saja. Sejak pertama kali melihatmu, aku langsung jatuh cinta. Andra, mau jadi pacarku? Ini... Yang ini, gak ngerti. Baiklah. Biar aku jelaskan dengan baik. Aku mau jadi pacarmu. Yuni, mau menikah denganku? Aku mau. Yuni, 100 kesempatan sudah kamu habiskan. Kita sudah selesai.
Mulai sekarang, kita jauh. Tiap di ujung dunia, takkan bertemu lagi. Bewati, Tuan, ambil kotak itu. Dan semua isinya. Bakar semuanya. Baik, Pak Andra. Tuan ini benar-benar akan pergi jauh. Sampai jumpa. Direktur Yuni menikahi Andra Wijaya. 1 kartu hitam eksklusif, 1 villa Danau Selatan, 1 rumah mewah Kota Utara, 1 Lamborghini edisi terbatas, 1 Ferrari, 1 setelan jas eksklusif, 1 jam tangan emas Rolex. Wah, demi menikahi Andra Wijaya, Direktur Yuni benar-benar boros. Katanya Andra Wijaya asalnya miskin. Entah dari kehidupan mana untungnya malah bisa dapat Direktur Yuni. Hari ini, aku mau semua orang tahu Andra Wijaya adalah suamiku. Bu, aku siapkan untuk Andra mahar sebanyak ini. Kalaupun dia masih marah, pasti sudah tenang. Kamu siapkan mahar sebanyak ini sudah cukup untuk mengganti saham 10% yang kita ambil dari Andra. Dia itu pasti tak akan mengeluh lagi. Kalau Andra Wijaya tidak berlutut di depan rumah untuk menyambut, itu sia-sia mahar yang tulus dari Yuni. Rama, tenang. Setelah divisi internasional berjalan lancar, aku akan beri kamu 10% saham perusahaan sebagai hadiah. Berangkat, menikahi. Andra Wijaya ini kenapa sih? Di depan pintu nggak ada hiasan. Kak Andra, rasa pelit. Andra Wijaya, cepat keluar, nikahin. Baik. Buati, Andra Wijaya mana? Suruh dia keluar, nikahin. Halo, Nona Yuni. Pak Andra pagi-pagi sudah bawa koper dan pergi. Apa katamu? Pergi? Andra Wijaya pergi. Pagi-pagi, Pak Andra bawa koper lalu pergi. Apa katamu? Pergi? Andra Wijaya, pergi? Ya, Nona Yuni. Sebelum Nona datang, dia berkemas semua barangnya. Juga tak bilang mau kemana, langsung pergi. Nggak mungkin. Hari ini hari pernikahan kita. Mana mungkin dia pergi? Yuni, kayaknya si Andra Wijaya ini lagi main-main buat cari perhatian. Andra Wijaya, keluar kau! Kamu cuma jodoh, ngapain sok-sokan? Mau Yuni datang jemput kamu sendiri? Andra Wijaya, ngapain sok-sokan? Cepat keluar dan nikahi aku. Siapkan banyak mahar untukmu. Itu sudah cukup bagus untukmu. Enggak, dia beneran pergi. Dia benar-benar pergi. Apa itu? Oh, itu sampah yang Bapak Andra suruh saya bakar sebelum pergi. Yuni. Ini foto dia melamarku. Dia tega membakar foto ini. Ini juga. Dia tega membakar semua foto ini. Semua dibakar. Yuni, ini buku dari ahli marketing. Isinya tentang cara mengelola perusahaan dengan konsep terbaru. Coba baca. Kalau ada yang nggak ngerti, tanya aku saja.
Andra, bukankah kamu bilang surat ini yang paling berharga? Kenapa tega kamu membuangnya di sini? Jangan-jangan kamu sungguh tak cinta aku lagi. Yuni, kamu tertipu oleh Andra Wijaya. Andra Wijaya hanya main-main. Jelas sekali, dia mau membuatmu takut, membuatmu khawatir. Untuk orang seperti itu, tak perlu berhati-hati. Telepon saja dia, marahi saja dia. Benar, telepon. Aku telepon dia. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak aktif. Coba kan angkat teleponku. Nyonya, sebelum Pak Andra pergi, dia juga membuang kartu HP-nya. Andra Wijaya. Kamu... Apa tidak menahannya? Saya juga tidak tahu. Dia pergi dan tak kembali. Kak, Bu Wati cuma pembantu. Kak Andra mau pergi, dia tak bisa menahannya. Nggak bisa nahan. Beraninya Andra Wijaya meninggalkanku di hari pernikahan. Kak, apa kakak nggak pernah mikir kenapa Kak Andra meninggalkan kakak? Apa maksudmu? Jelas-jelas Andra Wijaya yang kabur, malah salahkan aku. Kalau bukan kamu yang menyakiti Kak Andra, dia cinta banget sama kamu, mana mungkin dia meninggalkanmu? Diam. Jelas-jelas Andra Wijaya yang khianati aku duluan. Sekarang kamu pergi. Jangan-jangan, benarkah aku salah? Rama, kamu juga pikir ini salahku? Yuni, kamu yang disakiti. Mana mungkin kamu salah. Kamu mencopot Andra Wijaya dari jabatan dan sahamnya. Dia selalu dendam. Kurasa dia kabur dari pernikahan ini sudah direncanakan. Maksudnya apa? Hari ini media meliput besar-besaran pernikahan Direktur Grup Surya Utama. Sudah jadi topik hangat. Dia kabur dari pernikahan di saat ini, jelas-jelas untuk merusak reputasimu dan mempermalukanmu. Jelas sekali. Di hatinya, dia sama sekali tak mencintaimu. Yang dia mau hanya jabatan dan sahamnya. Benar. Kamu benar. Kalau tidak, dia dulu begitu mengandalku. Mana mungkin dia memilih hari seperti ini untuk aku. Andrawi, aku benar-benar buta. Aku salah menilaimu. Nona Yuni, belum Bapak Andra pergi, dia meninggalkan surat. Rama, di luar banyak orang. Aku tak mau malu. Aku harus bagaimana? Satu-satunya cara, cari seseorang yang fisiknya mirip Andra Wijaya untuk menirunya dan menikahimu. Rama, posturmu dan berat badanmu semua mirip Andra Wijaya. Gimana kalau kamu yang jadi penggantinya? Yuni, aku jadi pengganti. Nggak pantas. Pantas. Jadi ini keputusannya. Buati, ke mobil pengantin. Bawa setelan pengantin pria. Siapkan payung juga. Yuni. Tolong, ayo. Andra, gaun pengantin ini paling pas dipakai kamu. Yak. Yak. Andra Wijaya. Semua yang kau bangun, Grup Surya Utama dan juga wanitamu, semua jadi milikku. Rama, ke rumahku dulu. Kamu nggak bisa ikut resepsi. Tunggu aku di rumahku dulu.
Baiklah, kalau gitu aku tunggu kamu di rumahmu dulu. Jalan. Yuni, Andra mana? Aku sudah mengantarkannya pulang. Karena dia menantu kami, harus diperlakukan sebagai menantu. Itu saja. Tunggu 3 hari lagi. Saat hari balik Agat, baru bawa dia keluar bertemu kerabat dan teman. Apa pantas? Apa yang tidak pantas? Sekarang dia paling-paling hanya karyawan biasa. Aku, direktur utama Grup Surya Utama. Hal ini wajar. Yuni, kamu sudah pulang. Andra, itu kamu? Kamu sudah pulang. Andra, kamu tega sekali. Aku tahu kamu dulu sangat menderita. Tapi semua itu karena aku cinta kamu. Aku selalu berpikir, setelah kita menikah, akan kujelaskan padamu. Kita akan duduk bersama dan bicara baik-baik. Andra, kamu tahu betapa aku mencintaimu. Meskipun kamu dari keluarga sederhana, tapi di depan orang lain, aku selalu menjaga nama baikmu. Aku tak pernah biarkan orang menjelekkanmu. Tapi aku ini direktur grup Surya Utama. Surya Utama bukan milikku sendiri. Itu milik keluarga Surya. Aku tak biarkan kamu jadi manajer umum dan merebut sahammu. Biar kamu tenang membantu aku. Alasan aku memilih Rama Prasetya itu, selain dia memang berkemampuan, aku sepertinya melihat sedikit bayanganmu. Setiap kali kamu tak di sisiku, aku kadang melihat. Tapi, Andra, tenang saja. Dia bahkan bukan pengganti bagimu. Aku dan dia bersih. Sudah kubilang, akan kubalas kamu. Baik uangku maupun diriku. Rama, kok kamu? Yuni, jangan pergi! Yuni! Yuni. Andra, Yuni akhir-akhir ini agak gegabah. Maaf sudah menyusahkanmu. Orang lain tak tahu apa yang kau berikan untuk perusahaan. Aku tahu. Yang paling kusesal, aku tak mengikuti nasihatmu. Dulu Riza tak mengikuti nasihatmu. Akibatnya, Grup Surya Utama hampir bangkrut. Kau mencari investasi di seluruh negeri, membuka kantor cabang. Barulah Grup Surya Utama bisa bangkit. Yuni, sekarang dia juga terpengaruh orang jahat. Makanya dia begitu. Tapi Andra, tenang saja. Aku sudah tahu siapa orangnya. Begitu sempat, aku takkan memaafkannya. Kamu. Tante, iya, Andra Wijaya. Dia kabur. Aku terpaksa menikah dengannya. Andra Wijaya, kamu sudah pergi, tapi masih bisa merusak rencanaku. Aku harus menghabiskanmu sampai ke akar-akarnya. Andra, kok tega banget pergi? Aku dan ayahmu sudah bilang, Andra Wijaya itu langka, jenius bisnis. Meskipun dia terlihat ramah, tapi hatinya sangat percaya diri. Ayahmu susah payah merekrutnya ke perusahaan. Tapi kamu berulang kali mendorongnya pergi. Bu, aku juga demi keluarga Surya.
Bu, dia sangat licik. Kalau grup Surya Utama benar-benar jatuh ke tangannya, pria kaya pasti jadi jahat. Nanti aku gimana? Ibu dan adik gimana? Omong kosong. Andra itu orangnya lurus. Mana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Kata Rama, orang yang bisa dipercaya di dunia ini hanya diri sendiri. Rama, itu Rama Prasetya yang mencuci otakmu. Jadi, gimana sekarang? Bu, tenang saja. Aku sudah suruh orang cari dia. Dia cuma ngambek, cuma marah-marah. Aku nggak percaya dia tega meninggalkanku. Bagaimana kamu tahu dia nggak tega meninggalkannya? Iyalah, mungkin benar-benar pergi. Sekarang, Ibu punya cara. Cara apa? Karena kamu dan Rama Prasetya sudah menikah, terima saja keadaan ini. Terima Rama sebagai suami. Temukan Andra dan membujuknya kembali. Biarkan Rama Prasetya jadi suami yang tinggal di rumah. Biarkan Andra kembali ke perusahaan untuk membantumu. Satu urus rumah, satu urus perusahaan. Semua orang senang. Tidak bisa. Mungkin benar-benar menikah dengan Rama. Kenapa? Aku lihat akhir-akhir ini, bukankah kamu dekat dengannya? Bu, perasaanku, Ibu nggak lihat. Sejak awal, aku cuma cinta Andra. Aku nggak mungkin menikah dengan pria lain selain Andra. Padahal biasanya kamu baik banget sama Rama. Dan kamu begitu akrab dengannya. Kamu pikir orang lain gak lihat? Rama, dia mirip Andra. Tiap kali aku lihat dia, seperti melihat Andra. Intinya, Rama Prasetya paling-paling cuma pengganti Andra. Kalau Andra sudah kembali, aku pasti akan baik padanya. Pengganti Rama ini, aku akan menjaga jarak. Andra. Direktur Yuni, Ibu Besar. Nona Stella bilang, dia menemukan Andra Wijaya. Di mana? Di kota Central. Baik, segera kirim orang. Tidak, aku jemput dia sendiri. Kota Sentral. Andra, aku tak akan biarkan kau merusak rencanaku. Halo, Bang Wawan. Bawa beberapa anak buah ke kota Sentral. Cari Andra Wijaya. Tenang. Kerjakan saja. Jangan takut membunuh. Pak Andra, apa Bapak benar-benar pergi begitu saja? Grup Surya Utama, itu kan dibangun Bapak sendiri. Dan Direktur Yuni, meski perbuatannya agak keterlaluan, tapi aku tahu, di hati Bapak masih ada dia. Grup Surya Utama itu jerih payahku. Tentu saja aku tak rela. Soal Yuni, sudah kubilang, kalau hati seseorang sudah terluka, meski sudah ditutupi, takkan kembali seperti semula. Soal dia, aku sudah pasrah. Demi Grup Surya Utama, Bapak sudah jadi musuh bebuyutan banyak perusahaan besar. Para pesaing ini khawatirnya takkan biarkan Bapak tenang. Bahkan Direktur Yuni dipengaruhi Rama Prasetya juga takkan biarkan Bapak tenang. Aku kena kanker lambung. Kalaupun mereka berbuat hal licik, itu hanya sia-sia. Bersihkan! Bersihkan! Enyah! Kamu Andra Wijaya? Saya Andra Wijaya. Kalian siapa? Kami datang untuk membunuhmu. Budi! Kamu nggak apa-apa? Siapa yang menyuruh kalian? Ada yang bayar untuk nyawamu. Kami cuma kerja. Grup Sakti dari Provinsi Timur. Rama Prasetya atau Yuni Surya. Sialan. Jangan baju kamu gosong. Karena ini untukku. Jangan seret orang lain. Budi. Gak nyangka Yuni Surya sampai segitunya. Karena Yuni Surya mau nyawaku, aku tak ada omongan. Ayo, bagus bocah, berani juga. Kak Andra!
Stella! Colang sialan, kau merusak rencanaku. Bang Wawan, turunkan senjatanya. Siapa yang menyuruhmu menyerang? Kami kenal di internet. Aku juga gak tahu siapa. Bawa mereka, interogasi mereka. Tunggu sebentar, dokter segera datang. Stella, kamu kenapa? Untung aku sempat. Keluarga Surya yang salah padamu. Kamu sudah banyak berkorban untuk keluarga kami. Tapi kakak malah begitu padamu. Itu sungguh tidak seharusnya. Stella, semua sudah berlalu. Jangan sebut lagi. Kak Andra, percaya sama aku. Orang tadi pasti bukan dari kakak. Stella, aku percaya kamu. Juga, keluarga Surya sungguh-sungguh mencintaimu. Bukan hanya kakak. Stella, kamu gak apa-apa. Tahan ya. Ambulans sebentar lagi datang. Ayo. Andra Wijaya, pantas saja kamu kabur di hari pernikahan dan malah ke tempat begini. Ternyata sama Stella berjumpa di sini ya. Direktur Yuni, kita sudah batal tunangan. Omong kosong. Andra Wijaya, aku berencana hidup seumur hidup denganmu. Asalkan kamu setia padaku. Harta keluarga Surya, kamu bisa. Tapi tak kusangka, kamu tega di depanku. Dengan Stella berbuat begini. Kak, bukan seperti itu. Diam. Wijaya. Syara, aku dengar penjelasanmu. Aku tak bersalah. Ingat surat yang kulepas di atas meja? Surat di meja? Nona Yuni. Andra pergi, dia meninggalkan surat. Surat itu sudah kubuang. Aku tak tahu surat apa itu. Kalau begitu, itu surat batal tunangan. Surat batal tunangan? Itu surat batal tunangan. Andra melakukannya untuk putus denganku. Jangan, kamu janji pada ayahku akan selalu bersamaku, membantuku. Kamu tak boleh ingkar janji. Aku sudah memberimu 100 kesempatan. 100 kesempatan? Yuni ini sifatnya bandel. Kalau nanti dia membuatmu marah. Tenang, Pak Direktur. Beri Yuni 100 kesempatan. Kukira itu cuma lelucon. Lelucon? Kau tahu nggak? 100 kesempatan ini setiap kali aku sangat sabar padamu. Aku berikan padamu semua hatiku. Tapi apa balasannya? Kita sekarang sudah berakhir. Setiap jangan pernah berhubungan lagi. Andra, apa di hatimu sudah tak ada aku lagi? Aku mencopotmu dari posisi GM dan ambil sahammu karena aku ingin kau tenang bersamaku. Apa karena dia? Andra, aku dan dia bersih. Bukan seperti itu, jangan salah paham. Ngomong sekarang sudah terlambat. Andra, kamu kenapa? Andra, kamu kenapa? Yuni, Direktur Yuni. Mulai sekarang, kita bisa jalan. Jangan ganggu satu sama lain. Jangan, aku tak mau bisa jalan. Aku tak mau kita tak saling ganggu. Aku cuma mau kamu. Ya, aku ikut kamu. Besok aku resign dari jabatan Direktur Surya. Kamu kemanapun, aku ikut kamu. Aku mohon, bawa aku ya. Yuni, tenanglah. Kamu sungguh rela untuk melepas grup Surya Utama dan ikut aku. Jangan pancing emosinya. Yuni, sekarang grup Surya Utama sedang berkembang pesat. Dia pancing emosimu hanya untuk membuatmu melepas grup Surya Utama. Jangan tertipu olehnya.
Andra bukan begitu. Aku sendiri yang mau ikut dia. Biar dia pergi. Aku nggak percaya dia bisa melepas bisnis besar keluarga Surya dan pergi begitu saja. Dia nggak punya backingan, juga nggak punya modal. Kalau meninggalkan Surya, dia itu siapa? Tapi, aku tak bisa begitu saja melepasmu. Kamu bertahun-tahun di keluarga Surya, memiliki banyak rahasia bisnis Surya Utama. Mau pergi? Boleh, tapi harus tanda tangan dulu. Perjanjian non. Jaminan setelah pergi, takkan memberitahukan siapapun rahasia bisnis Surya Utama. Andra, perjanjian non-kompetisi. Itu biasa. Jangan salah paham. Baik, aku setuju. Selain itu, kamu juga harus tanda tangan dengan kami. Seumur hidupmu, dilarang bekerja di bidang bisnis atau yang terkait. Rama, klausul ini apa tidak terlalu keterlaluan? Yuni, grup Surya Utama itu jerih payahmu dan pendiri umur hidup. Kalau dia mau balas dendam, buka perusahaan baru, lalu meruntuhkan grup Surya Utama. Bukankah kamu akan mengecewakan arwah pendiri? Jangan, ayah sudah bilang Kak Andra itu jenius bisnis sepertiga abad. Kalian suruh dia tanda tangan perjanjian begini. Bukankah itu menghancurkan seumur hidupnya? Stella, kedua perjanjian ini aku teken. Dua perjanjian ini ku kasih tanda tangan. Bagus. Andra, kamu rela melepaskan bakatmu yang luar. Rela tak akan berbisnis lagi daripada mau kembali bersamaku. Direktur Yuni, perjanjiannya sudah kukasih tanda tangan. Kita sudah selesai. Kedepannya, rencanaku tak perlu kujelaskan padamu. Baik. Andra, jangan kira grup Surya Utama akan gunung tikar tak. Walau kamu sombong karena jangan meremehkan orang lain. Bagus, Yun. Selanjutnya, kamu cukup ikuti rencanaku. Tanpa Andra, grup Surya Utama tetap bisa berkembang. Pendiri Surya Utama berutang budi padaku. Aku juga sakit parah. Bagaimanapun, aku masih ingin untuk grup Surya Utama beri sumbangan terakhir. Direktur Yuni, sebelum pergi, ada 4 hal yang ingin saya minta. Wah, ada juga kamu memohon padaku. Katakan. Saya mohon Direktur Yuni untuk baik pada karyawan. Bagaimanapun keadaan perusahaan, kesejahteraan karyawan, gajinya, jangan sembarangan diubah. Ini permintaan pertama saya. Bagaimana Direktur Yuni? Bisa setuju? Akan kupertimbangkan. Tapi selama ini, kamu membuka cabang sana sini. Gaji dan tunjangan karyawan memberikan tekanan besar pada keuangan grup. Ini semua ulahmu sendiri. Kamu yang menciptakan masalah ini. Kedua, meski mau mengembangkan perdagangan internasional, jangan pernah melepaskan pasar lokal sembarangan. Aku tahu. Kembangkan. Selanjutnya, grup Pratama di Provinsi Selatan, meski dengan grup Surya Utama adalah saingan, tapi saya sudah dengan grup Pratama, Direktur Arif Pratama, menjalin kerjasama strategis. Grup Pratama akan menjadi pendukung besar kita. Arif Pratama itu aneh. Direktur Yuni, jangan pernah menyinggungnya. Arif Pratama. Ja itu preman. Dengar namanya saja sudah bikin marah. Terakhir, bagaimanapun perusahaan menghadapi kesulitan, jangan pernah percaya investor asing, apalagi investor dari negara Sakura. Andra Wijaya, kamu bilang apa? Memohon padaku. Padahal cuma mau mengendalikan dari jauh. Semua yang kamu katakan adalah rencana reformasi yang akan kami lakukan. Aku tak akan setuju satupun. Direktur Yuni. Begitu, aku tak punya apa-apa lagi. Semoga sehat selalu. Kita pisah di sini. Tanpa kamu, grup Surya Utama tetap berjalan. Bahkan akan lebih baik. Lebih baik. Pak Andra, kok kalian di sini? Kamu nggak apa-apa? Cuma bengkak di kepala. Yang lain aman. Pak Andra. Lagian kami berdua sudah dipecat dari grup Surya Utama. Mulai sekarang, kami ikut Bapak saja. Pak Endra. Pak Endra.
Pak Andra, Anda meninggalkan grup Surya Utama. Lalu bagaimana dengan kami? Benar Pak Andra, dulu kami datang ke grup Surya Utama karena Anda. Terima kasih atas kepercayaan kalian. Tapi kalian semua hebat. Baik di grup Surya Utama atau di perusahaan lain. Kalian pasti akan sukses. Pak Andra, sekarang perusahaan dikuasai oleh orang-orang tak berguna. Kalau begini terus, tak akan lama lagi grup ini akan bangkrut. Pak Andra, Anda jenius bisnis. Kami bersedia mundur sekarang, ikut Anda mulai bisnis baru. Benar, kami bersedia ikut Anda mulai bisnis baru. Mulai bisnis baru! Rama, kamu benar. Andra Wijaya benar-benar mengeroyok orang-orang. Ambil HP, foto mereka. Di kantor, pecat semua. Terima kasih atas dukungan kalian. Tapi saya sudah menandatangani perjanjian untuk tak berbisnis seumur hidup. Hah? Perjanjian kacau apa ini? Pak Andra, apa Direktur Yuni dan yang lain memaksa Anda tanda tangan? Direktur Yuni keterlaluan. Ini bukan menghancurkan masa depan bisnis Anda. Saya tanda tangan secara sukarela. Ini bukan urusan orang lain. Pak Andra. Selain itu, kondisiku kurang baik. Terima kasih atas kepercayaan kalian. Kalian pulang saja. Rama, Andra bilang dia sakit. Dia sakit apa ya? Mana mungkin dia sakit? Dia cuma cari simpati. Selamat jalan Pak Andra. Yuni, kamu lihat juga kan? Di perusahaan, orang-orang yang bersekongkol dengan Andra Wijaya bukan hanya ini. Setelah kita kembali, akan kuperiksa yang berhubungan dengan Andra Wijaya, semua dipecat. Rama, benar juga. Lalu, apa rencanamu selanjutnya? Selanjutnya, aku akan berinvestasi besar-besaran di luar negeri. Membuat kantor cabang grup Surya Utama ada di seluruh Amerika. Tapi, rekening perusahaan kayaknya kurang kan? Tenang saja Yuni, aku punya setidaknya 2 rencana. Sekaligus menambah pendapatan dan menghemat. Untuk menghemat dana investasi. Sekarang, Andra Wijaya masih punya banyak kantor cabang dan saluran. Aku akan segera menariknya. Selain itu, gaji semua karyawan juga akan diturunkan. Lembur dicabut. Masa percobaan karyawan baru, semua diperpanjang jadi setahun. Tanggal gajian ditunda 3 bulan. Dengan begitu, keuangan kita akan langsung lebih lega. Kapitalis serakah. Griang hebat. Aku percaya kemampuanmu. Direktur Yuni, Direktur Rama. Kabar gembira, di Amerika kita buka kantor cabang lagi. Bagus. Ini kantor cabang ke-20 kita di Amerika, kan? Bagus, Yuni. Grup Surya Utama kita sebentar lagi akan menjadi raksasa multinasional. Tentu saja, bahkan Presiden Amerika pun memuji grup Surya Utama kita. Katanya kita membuat Amerika hebat lagi. Kerja bagus, lanjutkan musiknya, lanjutkan tariannya. Stella, mana kabar baik dari perusahaan? Kenapa ekspresimu begitu? Aku tahu, kamu dan Andra Wijaya masih berhubungan kan? Gimana? Dia tahu grup Surya Utama kita makin sukses. Pasti dia sangat iri sekarang. Kakak, kamu punya mereka bermain-main sana sini. Dengarkan omong kosong mereka. Kamu sama sekali tak tahu karyawan di perusahaan sudah ramai memaki-maki. Sekarang di seluruh perusahaan ada yang resign, ada yang pergi. Sudah tak banyak lagi karyawan yang mau bekerja dengan sungguh-sungguh. Yang pergi itu sampah. Aku tak peduli. Kak Andra bilang padamu sebelum pergi untuk baik pada karyawan. Tapi kamu sekarang masih mengingat cara Andra Wijaya kan? Baiklah, kalau begitu pergi sana. Kebetulan kantor cabang barat belum tutup. Pergi sana dan tinggal di sana. Kak, kamu mau mengusirku? Apa maksudmu aku usir kamu? Bukankah kamu paling percaya cara Andra Wijaya? Kebetulan kantor cabang barat itu didirikan oleh Andra Wijaya. Pergi sana, buatkan aku prestasi. Biar kulihat. Baik, aku pergi.
Hei, kamu! Sudah, Yuni. Jangan marah. Ya ini semua demi keuntungan. Dan demi keuntungan juga, Nona Stella ini mungkin dibayar oleh Andra Wijaya untuk sengaja mengincarmu. Siapa tahu. Halo. Itu Yuni, gawat, cepat ke kantor. Banyak distributor datang batalin pesanan. Apa katamu? Aku langsung ke sana. Berhenti, semua berhenti. Kenapa, Yuni? Yuni Surya, keluar! Jangan jadi pengecut! Cepat keluar! Minggir! Permisi. Yuni Surya, akhirnya kamu datang. Cepat kembalikan uang muka saya! Benar! Cepat kembalikan uang muka kami! Jangan ribut. Kita sudah punya kontrak tertulis. Pekerjaan ini belum setengah. Kenapa kalian mau batal? Yuni Surya, kamu belum tahu ya? Amerika sudah menaikkan tarif sampai barang yang kita kontrak kalau dijual ke Amerika pasti rugi besar. Apa katamu? Amerika beneran naikin tarifnya 200%. Yuni, kamu lupa pendiri Surya Utama gagal di luar negeri. Dan menurutku, Amerika akan segera menaikkan tarifnya setidaknya 200%. Kamu malah buka cabang di luar negeri, biaya tinggi begini. Gimana mau dapat untung? Cukup, aku malas meladenimu. Ternyata Andra benar. Amerika beneran naikin tarifnya. Rama, bukannya kamu bilang Amerika paling aman dan tak mungkin menaikkan tarif? Ini, aku... Cukup! Cepat kembalikan uangnya. Baik. Segera suruh keuangan, kembalikan uang muka mereka. Bu Yuni, akun perusahaan sudah kosong. Apa? Rama, bukannya kamu baru PHK beberapa karyawan dan menunda gaji mereka? Uangnya kan sudah diinvestasikan ke luar negeri. Kamu! Aduh, Yuni, jangan buru-buru dulu. Aku tahu masih ada bonus karyawan. Sedang diproses keuangan. Kita potong dulu. Isi dulu lubang ini. Lalu karyawan makan minum apa? Yuni, mereka tahan saja. Karyawan yang tak ikut susah perusahaan. Tak pantas kita simpati. Gaji tak dibayar, bonus dipotong. Masih mau kita ikut susah perusahaan? Ngapain ribut-ribut? Ucapkan lagi, langsung resign. Pindah sana. Aku resign! Resign! Bayar gaji kami! Bayar Stella! Ngapain kalian? Andra, apa aku benar salah? Pak Andra, kondisi Anda harus dioperasi. Sekarang sudah melewati waktu terbaik untuk diobati. Kalau ditunda lagi, khawatirnya... Amerika resmi menerbitkan undang-undang membebankan tarif 200% pada barang negara Surya. Akhirnya datang juga. Terima kasih, Dok. Beberapa hari ini saya akan pikirkan lagi. Kalau perlu operasi, saya hubungi lagi. Baik, hati-hati. Kak Andra. Kak Andra, kamu kenapa? Nggak apa-apa, gastritis. Masalah lama. Stella, kok kamu di sini? Kakak belakangan ini selalu nurut sama Rama Prasetya. Perusahaan jadi kacau. Aku cuma bilang sedikit, dia langsung mengusirku ke kantor cabang Provinsi Barat. Kak Andra, soal manajemen perusahaan aku nggak ngerti. Bisa tolong aku? Amerika resmi menerbitkan undang-undang membebankan tarif 200% pada barang negara Surya. Keadaannya lebih parah dari yang kukira. Tapi kantor cabang Provinsi Barat seharusnya juga milik grup Surya Utama. Kalau aku bantu kamu, itu tidak melanggar janjiku. Baik, aku setuju. Kak Andra, makasih. Batalkan kontrak, juga menuntut kembali uang muka. Selain itu, banyak karyawan juga protes menuntut gaji.
Kalau begini terus, grup Surya Utama kita apa benar-benar akan bangkrut? Aku juga dengar, tapi menurutku belum tentu. Meskipun grup kita kekurangan dana dan moralnya turun, tapi fondasinya masih utuh. Direktur Grup Pratama Provinsi Selatan, Arif Pratama, dulu pernah mengalami bencana besar. Aku yang menyelamatkannya. Arif Pratama pernah berjanji padaku, kalau grup Surya Utama kesulitan, dia pasti akan menolong. Aku tahu Arif Pratama. Grup Pratama sudah go public 2 tahun ini. Katanya nilai pasarnya ratusan triliun. Benar, tapi Arif Pratama itu aneh. Kalau Yuni mau memohon dengan baik, dana dan tenaga kerja bukan masalah. Kalau kakak meremehkan Arif Pratama... Nggak mungkin kan? Andra, kamu sudah lama pergi. Nggak telepon aku sama sekali. Haruskah kamu sekejam ini? Andra, aku Direktur Grup Surya Utama, calon istrimu. Kenapa kamu gak bisa mengertiku? Bu Yuni, Direktur Arif dari Grup Pratama mau bertemu. Direktur Arif? Direktur Arif? Juga Grup Pratama dari Provinsi Selatan. Meskipun dengan Grup Surya Utama, mereka saingan. Tapi, aku sudah bicara dengan Direktur Grup Pratama, Arif Pratama, dan kami sepakat kerjasama. Dia akan menjadi bantuan besar untuk Grup Surya Utama. Sifat Arif Pratama aneh, jangan sampai menyinggungnya. Andra Wijaya benar. Arif Pratama sungguh datang membantuku. Cepat, panggil Direktur Rama. Hai. Ada apa, Yuni? Rama, Direktur Grup Pratama, Arif Pratama mau menemuiku. Nanti kita sambut dia. Andra bilang Arif Pratama itu pemarah. Nanti jangan sampai menyinggungnya. Andra Wijaya memang penakut, Yuni. Aku dengar dulu, Arif Pratama dan Grup Surya Utama bersaing sengit. Dia hampir bangkrut. Grup Surya Utama malah kasihan padanya dan meminjamkan mesin gratis. Makanya Arif Pratama bisa bangkit. Orang seperti itu, kenapa kita harus merendah padanya? Karena Andra sudah peringatkan, lebih baik hati-hati. Yuni, perusahaan kita lagi susah. Makin kita kelihatan hati-hati, makin mudah mereka melihat kelemahan kita. Nanti di hotel, kamu lihat saja caraku. Aku jamin, Direktur Arif akan tunduk padaku. Yuni, beri dia pelajaran dulu. Direktur Arif, silakan duduk. Belum perlu duduk. Hari ini saya ke Grup Surya Utama. Ada hal penting untuk ditanyakan pada Direktur Andra. Direktur Andra? Katakan, apa itu? Dulu, Direktur Andra minta saya berinvestasi di Grup Surya Utama, membuka kantor cabang di seluruh provinsi. Saya percaya pandangan Direktur Andra dan berterima kasih atas bantuannya dulu. Makanya, saya setuju. Sekarang Amerika sedang perang dagang. Kantor cabang di negeri ini justru saatnya berguna. Saya mau tanya Direktur Andra, kenapa di saat seperti ini cabang investasiku ditarik? Ditarik? Arif, kamu meragukan strategi Grup Surya Utama? Tidak, filosofi bisnis Grup Surya Utama selalu menjadi yang terdepan. Saya tak berhak mempertanyakannya. Grup Surya Utama tentu punya alasan tersendiri. Yang kamu perlu lakukan adalah ikut investasi dengan kami. Yang lain jangan kamu tanya. Paham? Haha, paham. Direktur Rama memang berwibawa seperti bos besar. Lihat si Arif itu, gak berani bilang tidak. Dulu kalian bilang Andra Wijaya berwibawa. Menurutku, Rama inilah yang berwibawa. Pantas saja, lulusan luar negeri, sarjana terbaik. Di perang bisnis dulu, grupmu kalah dari Grup Surya Utama. Sekarang kami izinkan kamu investasi, itu sudah berkah. Kami suruh apa, kamu lakukan saja. Kenapa banyak pertanyaan? Benar, kamu benar. Perusahaan kami kasihan sama kamu. Dulu kami ampuni kamu. Harusnya kamu bersyukur saja. Betul, Direktur Rama jenius bisnis. Dasar rendahan, ikut saja Direktur Rama jadi anak buahnya. Memangnya kamu pikir kamu siapa? Direktur sialan? Betul. Tadi dia panggil Direktur Rama. Benar. Saya Direktur Utama Grup Surya Utama. Direktur Andra di mana?
Maksudmu dia? Dia karena kurang cakap. Kemampuannya kurang. Sudah lama dipecat Direktur Uni dari posisi Direktur Utama. Sekarang dia cuma orang miskin tak berguna. Siapa tahu ke mana dia. Direktur Andra sudah meninggalkan grup Surya Utama. Kamu mau apa? Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya maki Direktur Andra. Lepaskan! Saya Direktur Utama, grup Surya Utama. Kamu cuma bocah ingusan. Tak pantas mengasah sepatu Direktur Andra. Arif, lepaskan Rama. Direktur Andra bilang, Direktur Uni Grup Surya Utama itu wanita hebat. Ternyata, sialan. Cuma kelihatan saja. Menghamburkan talenta sehebat Direktur Andra, malah memilih sampah jadi Direktur Utama. Surya Utama seharusnya sudah bangkrut. Arif, keluarga Pratama kalah besar dalam perang bisnis. Grup Surya Utama kami yang memberimu mesin produksi dan pabrik, baru kalian bisa bangkit lagi. Jadi begini caramu membalasku. Dulu, dalam perang bisnis, yang mengalahkanku adalah Direktur Andra. Aku benar-benar mengagumi kemampuannya. Lalu, yang memberiku pabrik dan mesin tetap Direktur Andra. Aku, Arif Pratama, sangat berutang budi padanya. Tanpa Direktur Andra, grup Surya Utama kalian di mataku hanyalah sampah. Aku bisa dengan mudah menghancurkan kalian. Berani! Grup Surya Utama sekarang kekurangan dana. Karyawan kabur. Aku hanya perlu sedikit trik. Bisa membuat kalian langsung bangkrut. Saat itu, aku akan temui Direktur Andra dan rekayasa grup Surya Utama bersamanya. Atau buka perusahaan baru. Itu semua sangat mudah. Kak Andra, hebat banget. Dalam waktu sesingkat ini, kantor cabang selatan langsung untung. Dan untungannya tinggi banget. Cara manajemenku tetap sama seperti dulu. Cuma kamu yang eksekusinya bagus. Stella, kamu dan kakakmu memang orang yang berbeda. Pak Andra, Direktur Uni tetap tak mendengarkan Anda. Dia membuat Aris Pratama murka di acara makan. Kedua pihak hampir berkelahi. Uni terus berbuat salah. Harapan terakhirnya juga tiap buang. Kak Andra, lalu bagaimana? Aris Pratama itu cuek, tapi baik. Kalaupun Uni membuatnya marah, asal dia mau minta maaf tulus, Arif Pratama tetap akan membantunya. Takutnya Uni tak mau bertobat, sampai membuat Arif Pratama benar-benar marah. Orang ini bisa berbuat apa saja. Aku tak pernah lihat orang yang tak tahu diri sepertimu. Keluar dari sini. Direktur Uni, yakin mau aku pergi? Kalau aku pergi, grup Surya Utama kalian akan tamat. Baik, ini salahmu sendiri. Jangan salahkan aku kalau kejauh. Jalan. Rama, bukannya kamu bilang punya cara untuk buat Arif tunduk? Lihat sekarang, bukan cuma gagal dapat investasi, malah bikin dia marah. Awalnya memang aku punya cara, tapi... Aku tahu, ini semua ulah Andra Wijaya. Dia yang menghalangi. Apa hubungannya dengan Andra Wijaya? Direktur Uni, Bapak tidak lihat Arif Pratama sikapnya pada Andra Wijaya. Tiap kali panggil Direktur Andra, dia juga bilang mau rebranding grup Surya Utama dengan Andra Wijaya. Menurutku, dia itu orang Andra Wijaya, disiapkan untuk menghina Bapak. Saat itu, aku akan temui Direktur Andra dan rebranding grup Surya Utama dengannya. Atau membuka perusahaan baru. Itu semua sangat mudah. Andra Wijaya mau pakai Arif Pratama buat grup Surya Utamaku. Uni, hari ini Arif Pratama bukan hanya menghinaku, tapi juga grup Surya Utama. Arif Pratama, Andra Wijaya, jangan keterlaluan. Rama, kalau begitu, apa kamu punya cara lain untuk selesaikan krisis perusahaan? Direktur Uni, tenang saja. Saya sudah hubungi beberapa perusahaan investasi. Semua perusahaan besar dan kuat. Pasti dapat investasi. Baik, Andra Wijaya. Kau suruh Arif Pratama menghinaku. Biar kau lihat. Tanpa kau, keluarga Surya tak hanya aman, tapi akan lebih gemilang dari sebelumnya. Uni, sebenarnya ada apa denganmu? Grup kita sekarang batal setengah pesanannya. Bahkan karyawan pun banyak yang tiba-tiba resign. Perusahaan ini mau dibuka atau tidak? Bu, ini semua akibat reformasi grup. Semuanya ada di bawah kendaliku. Lalu Arif Pratama,
Dia mau investasi padamu, tapi kau juga bikin dia marah. Bu, ibu nggak tahu si Arif Pratama itu. Dia nggak tulus mau bantu kita. Dia itu suruhan Andra Wijaya, dipakai untuk menghina grup Surya Utama. Omong kosong, Andra itu orang yang tahu balas budi. Mana mungkin dia melakukan hal rendahan itu? Bu, orang itu bisa berubah. Andra Wijaya sekarang sudah bukan Andra Wijaya yang dulu. Aku nggak peduli. Pokoknya, grup Surya Utama jangan sampai hancur di tanganmu. Dengan nggak? Baik. Aku tahu. Tenang saja, tenang ya. Direktur Yuni! Kenapa Pani-Pani? Direktur Yuni, baru dapat kabar. Arif Pratama dan mereka sudah mengadakan konvensi pers. Mereka mau menyerang grup Surya Utama. Apa katamu? Cepat panggil Direktur Rama kemari. Baik. Lama. Arif Pratama gila. Dia mau menyerang grup Surya Utama. Tapi asal kamu bisa dapatkan investasi, kita takkan takut mereka. Direktur Yuni, perusahaan yang saya hubungi semua menolak kerjasama. Apa? Rama Prasetya, bukankah kamu yakin sekali bisa dapatkan investasi? Ini semua salah Arif Pratama. Padahal pembicaranya sudah lancar. Begitu dia telepon, perusahaan-perusahaan itu langsung batal kerjasama. Gawat. Lalu gimana sekarang? Gimana ini? Yuni, tenang. Aku masih punya cara. Asal kamu ikuti kataku, mengalahkan Arif Pratama, menyerang grup Pratama, bukan masalah. Rama, kamu punya cara? Asal bisa dapat investasi untuk selamatkan grup Surya Utama. Kamu suruh aku apapun, aku turuti. Yuni, Tante, sudah begini, cuma bisa menggadaikan semua aset grup Surya Utama. Dengan uang ini, balas Arif Pratama, baru bisa membalikan keadaan. Jaminan seluruh grup? Baik, aku turuti. Deal. Rama, aku sudah menggadaikan grup Surya Utama dengan nilai 500 miliar. Selanjutnya, tergantung kamu. Baik. Kita kali ini hanya pakai 100 miliar. Kali ini akan kubuat dia tahu kalau grup Surya Utama bukanlah orang yang bisa diremehkan. Halo, Lia dan Zaki kecil. Kalian ke bursa. Bantu aku balas grup Pratama. Bu, lihat kan? Tanpa Andra Wijaya pun, Rama tetap bisa di perang bisnis bermain bebas. Lihat strategi Rama, memenangkan pertaruhan dari jauh. Andra Wijaya mana bisa dibandingkan? Masalahnya, apa benar semudah itu? Andra Wijaya itu cuma orang kampung lulus SMP. Mana bisa dibandingkan dengan Rama, lulusan Universitas Stanford Amerika yang jenius. Selesai. Uangnya sudah diinvestasikan. 500 miliar. Ditambah strategiku, aku bahkan tak tahu cara kalah. Tapi sayang sekali, pakai 500 miliar untuk melawan Arif Pratama yang cuma 100 miliar. Seperti pakai meriam untuk tembak nyamuk, sia-sia. Yuni, kamu begitu yakin? Strategiku sempurna, pasti menang. Kalau uangnya sudah masuk, lalu kalah dari Arif. Lalu bagaimana? Bu, kalau aku kalah kali ini, ibu boleh berbuat apa saja. Grup Surya Utama itu jerih payah, Ayah. Juga fondasi keluarga Surya. Kalau sampai hari itu tiba, jangan salahkan Ibu Tega. Ibu akan cabut jabatan direkturmu. Bu, Ibu tenang saja. Aku pasti akan membuktikan pada ibu dan ayah, aku tidak mengecewakan kalian. Hanya aku yang paling pantas menjadi pewaris grup Surya Utama. Oke, tenang saja. Bisa jadi, saat ini saham grup Pratama sudah kita hentikan. Loh, saham kita kok mau dihentikan? 500 miliar melawan 100 miliar Arif, malah kalah. Salah. Kok bisa kalah dari Arif? Gawat, berhenti. Benar-benar berhenti. Yuni, kamu masih ingat ucapanmu tadi? Bu, aku bukan... Ibu, grup kita sedang dalam krisis. Kita harus cari cara dulu untuk stabilkan kondisi. Atasi masalah mendesak dulu. Bu, Yuni,
Kumasihkanmu 10 hari. Ingat, hanya 10 hari. Rama, bukannya kamu bilang pasti menang? Yuni, aku difitnah. Buktinya sudah jelas. Kamu masih membantah? Yuni, 500 miliar. Dana 500 miliar. Kalah dari 100 miliar. Apa tidak aneh? Memang agak aneh. Kok bisa begini? Yuni, aku baru saja berpikir. Alasan kita kalah. Pasti ada pengkhianat yang bocorin info ke Arif Pratama. Tapi yang beroperasi dan berinvestasi, semua itu orang-orangmu yang beroperasi. Mana mungkin ada pengkhianat? Yuni, jangan lupa, Andra Wijaya sudah lama di grup ini. Pasti banyak karyawan yang sangat setia padanya. Dulu, saat kamu melakukan pinjaman hipotek, kemungkinan besar mereka yang bocorin info ke Andra Wijaya. Lalu, Andra Wijaya bocorin lagi ke Arif Pratama. Andra Wijaya. Hanya karena dendam padaku, kau tega bertaruh dengan seluruh grup Surya Utama. Sekarang hanya ada satu cara. Kamu masih punya cara? Cari investasi internasional untuk investasi. Investasi internasional. Investasi internasional. Terakhir, apapun masalah perusahaan, jangan percaya pada investasi internasional, apalagi investasi dari negara Sakura. Tidak, Rama. Dulu Andra sudah bilang, investasi internasional, mereka semua sama, seperti vampir yang memakan manusia. Jangan pernah bekerja sama dengan mereka. Tapi Yuni, kalau begini terus, ibu besar bisa marah. Dia bisa mengusirmu dari posisi direktur loh. Bye, oke. Ke investasi internasional. Aku tak mengerti. Yuni dulu begitu pintar. Kenapa dalam bisnis malah ambil keputusan bodoh? Pak Andra, sudah terungkap. Orang-orangnya Rama Prasetya. Saat mengelola dana, mereka mengalokasikan uang ke saham tak berkaitan. Mereka ini mengambil uang jaminan Direktur Yuni untuk keuntungan pribadi. Akhirnya, saham grup Surya Utama jatuh ke titik terendah. Rama Prasetya ini pantas mati. Orang-orang yang dia angkat cuma bisa memujinya untuk menolongnya cari untung. Mereka tak peduli nasib grup ini. Pendiri Surya Utama berjuang keras membangun imperium ini. Hancur begitu saja. Kak Andra, aku mohon kamu kembali. Tolong grup Surya Utama lagi. Andra, penyakitku tak bisa sembuh. Sekarang grup Surya Utama sedang sulit. Yuni, dia juga kurang pengalaman mengelola perusahaan. Kedepannya, perusahaan dan Yuni tergantung padamu. Saya berikan 10% saham perusahaan ini untukmu. Saya juga menunjukmu sebagai Direktur Umum Grup Surya Utama, agar kamu bisa membantu Yuni dan jaga Grup Surya Utama untukku. Pak Surya, saya akan tidak mengecewakan Anda. Kak Andra, kamu setuju kembali. Seluruh keluarga Surya, terima kasih. Aku masih tak bisa lupa atas kebaikan pendiri Surya Utama. Stella, kamu ambil semua dana dari kantor cabang Barat Laut, lalu seret semua. Stabilkan dulu kantor pusat. Nanti aku temui Arif Pratama sendiri untuk berunding. Semoga Yuni tidak gegabah dan tertipu oleh investasi internasional. Ayo, kita bersulang. Ayo, bersulang. Bersulang. Apa aku sudah mabuk? Kok aku lihat Direktur Andra juga datang? Direktur Arif, Anda tidak mabuk. Itu Direktur Andra, memang benar. Andra, wah benar-benar kamu. Saudaraku, aku kangen banget kamu. Ayo, duduk. Minum, cepat. Duduk di tengah. Ayo. Isi minumannya, isi. Direktur Stella, naik. Saham perusahaan kita naik. Bagus sekali. Bukan cuma sahamnya naik, Arif Pratama juga mundur. Iya, kok bisa begini? Tadi grup Pratama masih sangat agresif. Kok tiba-tiba langsung mundur begitu saja? Tentu saja karena aku sudah cari investasi internasional. Rama? Aku sudah hubungi Tuan Masato dari negara Sakura. Dia langsung investasi 100 triliun untuk kita. Dia langsung investasi 100 triliun. Kencana. Dari negara Sakura pula.
Asal negara manapun, asal dapat investasi, dia adalah penyelamat grup Surya Utama. Dulu Andra Wijaya selalu menasihatiku, jangan cari investasi internasional. Gimana sekarang? Bukankah investasi internasional yang sangat membantu kita? Direktur Stella, Kencana Investama ini, saya tahu sedikit, reputasinya tidak bagus. Dan mereka sering mengatasnamakan bantuan darurat pas perusahaan dengan harga murah. Yang terpenting, katanya Mas Sato Kencana itu sangat pervert, sangat menjijikkan. Diam. Waktu perusahaan kesulitan, kamu diam saja. Sekarang aku sudah susah payah menemukan Kencana dan masalahnya selesai. Kamu malah mau... Apa maksudmu? Jangan dengarkan omong kosong mereka. Tuan Mas Sato sangat rendah hati dan sangat sopan. Jauh lebih baik dari orang-orang yang tak pernah keluar negeri. Dasar kampungan. Di saat sulit, dia membantu kita. Tentu saja aku bersyukur. Oh iya, Tuan Mas Sato bilang ada beberapa urusan kerjasama yang perlu Anda urus langsung. Acara makan malamnya sudah siap. Bagaimana? Tentu saja, malam ini kita pergi bersama untuk menandatangani kerjasama. Hama, di dalam ini. Sepertinya kamar ini. Tuan Mas Sato mungkin sudah dibawa. Masuklah dulu, aku jemput dia. Anta Nona Yuni Surya? Halo, saya Yuni Surya. Maaf, Anda siapa? Nona Yuni, saya sponsor Anda, Mas Sato Kencana. Halo, Pak Kencana. Nona Yuni, Anda terlalu sopan. Nona Yuni, tadi saya memuji Anda, sangat sopan. Kenapa tiba-tiba Anda jadi tidak sopan? Apa Anda tidak tahu, atasan harus disegani? Atasan? Iya, saya sudah membeli seluruh saham grup Surya Utama. Jadi, kamu dan saya sekarang adalah atasan dan bawahan. Apa katamu? Membeli seluruh saham? Mana mungkin aku biarkan kamu membeli seluruh saham grup Surya Utama? Aku yang tekan. Mau Pak Kencana selamatkan grup Surya Utama, maka harus minta Pak Kencana beli seluruh sahamnya. Direktur Uniku, kamu gak ngerti juga. Oh ya, kamu sekarang bukan lagi direktur. Nunjukku menjadi direktur baru grup Surya Utama. Dan kamu bukan siapa-siapa lagi. Rama, aku baik banget sama kamu. Kamu tega mengkhianatiku. Khianati kamu? Memangnya kamu siapa? Seperti ratu. Tahu nggak? Aku paling benci kamu karena apa? Apa? Aku paling benci kamu karena sikap sombongmu dan kebodohanmu. Kamu selalu merasa lebih tinggi darinya. Semua orang harus menyembahmu seperti ratu, kan? Gak nyangka kan? Akhirnya giliran. Gak nyangka kan? Inilah nasibmu. Rama Prasetya, kamu baru pulang dari luar negeri. Aku langsung menjadikanmu GM. Aku bahkan memberimu saham perusahaan. Jadi begini caramu membalasku. Kamu pikir aku nggak tahu? Sejak awal, kamu cuma anggap aku pengganti Andra Wijaya. Kenapa dulu aku percaya omong kosongmu? Karena kamu bodoh. Grup Surya Utama jadi begini. Sebagai direktur, yang ambil keputusan itu kamu. Bukan aku, Rama Prasetya. Dasar brengsek. Aku... Bagus. Masih sok direktur ya. Hari ini, ku kembalikan kesadaranmu. Tuan Rama, kamu tidak tahu menghargai wanita. Tuan Kencana, menurut Tuan, bagaimana seharusnya? Nona Yuni, di negara Surya ada pepatah kuno. Yang menang jadi raja, yang kalah jadi penjahat. Karena kamu telah kehilangan warisan leluhur, kamu pantas dihukum. Nona Stella, kamu kalah.
Jadi tawanan harus tahu diri. Jangan seperti tadi, tidak sopan. Kamu berlutut di sini dan sajikan makanan untuk. Angkat tanganmu. Pegang. Yuni, Andra itu sangat langka. Jenius bisnis. Kamu sudah bertunangan dengannya. Dengan bantuannya, grup Surya Utama akan bangkit lagi dan makin sukses. Pak, tenang saja. Aku akan selalu nurut pada Andra. Setia seumur hidup. Selamanya bersamanya. Nona Stella. Sajika. Dasar bodoh. Surya, membawa makanan saja tidak bisa. Kak Stella. Dasar brengsek. Siapa suruh kalian masuk? Rama Prasetya. Kakakku baik padamu, tapi kamu tega padanya. Coba saja maju. Lihat baik-baik, dia dari negara Sakura, Pak Kencana. Dia tamu asing. Kalau tahu diri, keluar. Bodoh. Aku sedang melatih bawahan wanita. Pergi semua. Ternyata orang Sakura. Kalian sudah lama bersekongkol. Kamu mau apa? Bodoh. Pak Kencana, mereka lebih banyak. Kita mundur dulu. Bodoh. Kamu dan Andra Wijaya, awas kalian. Stella. Makasih. Tahu aku di sini. Kak Andra tahu investasi internasional turun tangan, jadi suruh aku cepat pulang. Andra? Dia sekarang di mana? Dia ke Provinsi Selatan cari Arif Pratama untuk membujuknya hentikan perang bisnis. Arif Pratama itu pemarah. Kalau Andra pergi sendirian, dia bisa celaka. Kak, jangan khawatir. Kak Andra sudah membujuk Arif Pratama. Sudah aman. Arif Pratama menarik investasinya berkat Rama Prasetya itu. Malah bilang itu karyanya. Kak Yuni, padahal Arif Pratama sudah menarik investasinya. Grup Surya Utama sudah aman. Tapi tak disangka, kakak malah percaya Rama Prasetya, orang itu. Kalau tidak, grup Surya Utama mana mungkin jatuh ke tangan orang lain. Aku salah. Sejak awal, semua salahku. Sudahlah, ayo pulang. Ibu pasti khawatir di rumah. Yuni, ibu sangat kecewa. Usaha keras keluarga Surya bertahun-tahun. Pengorbanan ayahmu yang tak kenal lelah. Semua hancur karena kamu. Grup Surya Utama tak tumbang dalam perang bisnis. Tapi malah kamu serahkan begitu saja. Bu, sudah begini. Terlambat untuk mengeluh. Untungnya Kak Andra sudah menduga. Dia tak memisahkan perusahaan Provinsi Barat dari grup. Jadi tak direbut oleh Kencana. Kencana sangat serakah. Rama Prasetya juga sangat ambisius. Mereka pasti tak akan melewatkan kantor cabang Barat. Ini 100 miliar dari ayahmu. Kasih ini ke Andra. Suruh dia jaga harapan terakhir ini. Bu, ini dana pensiun ibu. Bagaimana bisa ibu kasih ke orang luar? Kalau ibu mau bangun kembali keluarga Surya, biar aku pakai uang ini untuk menebus kesalahanku. Omong kosong, Yuni. Kenapa kamu masih saja tak sadar? Kenapa kamu tidak mau percaya Andra? Aku bukan tidak percaya Andra. Aku hanya... Hanya apa? Kamu sudah dibius oleh Rama Prasetya. Ambil ini, kasih ke Andra, biar dia pakai saja. Kalau kurang, rumah dan perhiasanku akan kualihkan semua untuknya. Bu, tenang saja, Bu. Aku juga masih punya tabungan. Aku akan sumbangkan semua. Aku pergi ke Provinsi Barat cari Kak. Bu, jaga kesehatan, Bu. Pergi sana. Andra, aku juga harus menemukannya. Kak Andra. Pak Andra, kami kerja dulu ya. Stella,
Soal kejadian tadi, Gilang Zaki sudah ceritakan. Kamu nggak kenapa-kenapa kan? Enggak. Kak Andra, makasih perhatiannya. Andra. Direktur Yuni, baik-baik saja. Aku bukan Direktur Yuni lagi. Aku yang meruntuhkan grup Surya Utama. Sekarang aku tak punya. Andra, maaf, aku sungguh menyesal. Direktur Yuni, tidak perlu minta maaf. Kita hanya memilih jalan yang berbeda. Sekarang, selain kamu, aku benar-benar tak punya apa-apa lagi. Bisakah kamu beri aku kesempatan lagi? Apa kamu masih ingat kata-kataku dulu? Setelah hati terluka, takkan sembuh lagi. Aku akan bertobat. Aku sudah sadar siapa Rama sebenarnya. Aku takkan percaya padanya lagi. Lagi pula, kita benar-benar bersih. Kalau tak percaya, kamu bisa... Yuni, tenanglah. Aku sudah sadar salahku. Kenapa kamu masih tak mau memaafkanku? Dulu, Rama dulu membujukku. Makanya aku waspada padamu. Tapi di hatiku, selalu aku mencintaimu. Andra, kita mulai dari awal ya. Seperti pertemuan pertama kita. Memangnya kamu mencintai? Kamu tak pernah mencintaiku. Kamu cinta hanya yang rela berkorban tanpa minta balasan. Kamu cinta hanya yang bisa menolerirmu selama-lamanya tanpa ada campur tangan. Kamu cinta hanya yang nurut padamu, Monica. Hanya saja yang dicintai bukan aku. Cukup. Aku malas madanimu. Pokoknya mulai sekarang, manajemen pegang oleh Rama Prasetya. Rama Prasetya? Andra Wijaya. Intinya, kamu cuma lulusan SMP, dasar kampungan. Rama, dia lulusan Universitas Stanford Amerika, seorang sarjana terbaik. Soal manajemen ekonomi, kamu kalah jauh darinya. Andra Wijaya, kenapa kamu masih di sini? Ini kantor direktur utama. Kamu sudah tidak berhak di sini. Andra Wijaya, bukannya kamu bisa minum? Dasar sok-sokan. Aku bukan seperti ini, Yuni, kita memang tak sejalan. Makanya kita takkan pernah bersama. Silakan pulang. Kak Andra, ibu suruh aku memberimu ini. Di dalam ada 100 miliar. Ibu bilang, uang di dalam ini kamu bisa pakai sesukamu. Stella, aku sudah bicara dengan Arif Pratama. Kita akan melawan Kencana Investama. Ini pasti bisa merebut kembali grup Surya Utama. Kak Andra, kakak sakit apa sih? Kok batuk terus? Enggak apa-apa. Lah ku ambil alih grup Surya. Baru ke rumah sakit untuk istirahat. Andra, kamu benar-benar tak punya perasaan pada aku lagi. Benar mau meninggalkanku. Direktur Yuni, hubungan harus dijaga. Kamu hanya tahu meminta, tapi tak pernah menjaga. Kalaupun hubungan yang paling dalam, pasti akan terpaksa habis. Kenapa? Kenapa kamu gak mau maafin aku? Gak mau maafin aku? Direktur Andra, dia celaka. Andra, kenapa? Direktur Andra masuk rumah sakit. Kondisinya sangat kritis. Jelaskan dengan jelas. Direktur Andra dan Direktur Arif bersama-sama melawan Kencana Investama. Mereka langsung mengalahkan lawan sampai tak berdaya. Selain itu, soal Rama Prasetya di tempat ini yang menyuruh orang menyerang Direktur Andra juga sudah terungkap. Polisi sudah menangkap Rama Prasetya. Perjanjiannya dengan Kencana untuk menjual informasi grup Surya Utama semua batal. Tapi Direktur Andra, dia terlalu lelah. Dia muntah darah dan pingsan. Setelah ke rumah sakit, dokter bilang dia kena kanker lambung. Tidak mungkin. Kok bisa?
Jelaskan dengan jelas. Dokter bilang, Direktur Andra sudah lama kena kanker lambung. Dia selalu menunda pengobatannya. Sekarang dia lagi terlalu lelah, khawatir. Rumah sakit mana? Antar aku cepat. Yuni, Surya, Kak Andra jadi begini gara-gara kamu. Kak Andra jadi begini gara-gara kamu. Kalau bukan kamu yang hancurkan grup Surya Utama, mana mungkin Kak Andra menunda pengobatannya? Mana mungkin dia jadi seperti ini? Yuni, setahun di luar kota, perutku rusak karena minum. Omong kosong. Andra Wijaya, kamu harus minum segelas ini. Andra Wijaya, bukannya kamu bisa minum? Jangan sok-sokan sok-soknya. Andra, ini salahku. Salahku. Aku yang membunuhmu. Minggir! Jangan sosok menderita! Kak Andra. Stella, perusahaan sudah kembali. Mulai hari ini, kamu Direktur Utama Grup Surya Utama. Grup Surya Utama itu jerih payah seumur hidup. Utama, jaga baik-baik untukku. Stella, kamu orang baik. Sifatmu lembut dan ramah. Aku sangat berterima kasih karena kamu menahan tusukan itu untukku. Kalau ada kita Direktur Andra, Kak Andra! Kak Andra, Pak Andra! Kak Andra! Dokter, ada apa? Cepat periksa, cepat! Andra, sampai akhir hayatmu, kamu tetap tak memaafkanku. Tersangka Rama Prasetya atas perintah pembunuhan gagal sekarang resmi dituntut. Andra, kita bisa hidup bersama sampai tua, sehat dan rukun. Aku yang salah. Mendorongmu pergi, mendorongmu ke jurang, juga membenamkan diriku ke neraka. Kenapa? Kenapa semua ini terjadi?